Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk perkuliahan hari ini, setelah UTS, kita akan memasuki ke pertemuan 9, yaitu membahas mengenai proses ekstraksi dalam skala industri. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai proses distilasi dan rektifikasi. Nah, kali ini kita akan membahas proses ekstraksi. Pendahuluan. Pada pendahuluan di sini, kita akan membahas simplisia. Simplisia itu sendiri adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat. Simplisia dapat digunakan secara langsung atau diolah menjadi suatu bentuk sediaan herbal. Untuk memudahkan dalam proses produksi, sediaan herbal dilakukan dengan suatu proses yaitu ekstraksi. Ekstraksi itu sendiri merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda, biasanya air dan pelarut organik lainnya. Dengan melalui ekstraksi, zat-zat aktif yang ada dalam simplisia tersebut akan terlepas. Simplisia itu sendiri dibedakan menjadi simplisia nabati, simplisia hewani, dan simplisia pelikan atau mineral. Ada ribuan herbal yang dapat diolah untuk diperoleh ekstraknya dalam bentuk ekstrak cair, kental, dan kering maupun serbuk. Jadi, peralatan di industri yang diperlukan untuk proses ekstraksi dapat dipilih dari sejumlah alat yang cukup sederhana dari bed yang dibekukan. Nah, untuk memproses simplisia herbal dibutuhkan kondisi dan alat manufaktur sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan yang bersih dan tidak terkontaminasi. Yang kedua, proses bahan yang peka terhadap panas. Yang ketiga, proses bahan yang mudah teroksidasi atau terbakar. Yang keempat, proses bahan yang mudah lengket atau higroskopis. Yang kelima, proses penggunaan bahan pelarut yang mudah menguap. Proses dan peralatan. Bahan atau simplisia yang akan diolah dapat berbentuk daun, batang, kayu, akar, bunga, biji, butir, dan kulit dengan berpedoman pada sifat-sifat fisiknya, termasuk bentuk dan ukurannya. Ini dilakukan seleksi pada salah satu alat, yaitu yang pertama ada alat jaw cruiser. Alat ini merupakan sebuah alat penghancur yang konstruksinya sangat sederhana, dengan tenaga yang besar maupun mampu menghancurkan batu hingga ukuran 20-60 cm. Jaw cruiser ini untuk penurunan ukuran partikel 5-10 mm. Yang kedua, hammer mill. Hammer mill ini adalah alat penempung yang tujuannya untuk merusak atau menghancurkan bahan baku menjadi potongan-potongan kecil dengan menggunakan pukulan hammer secara berulang-ulang. Hammer mill ini untuk pengecilan ukuran 100-200 mesh. Selanjutnya, peralatan yang melengkapi sistem dari alat yang di atas. Yang pertama ada bed conveyor. Alat ini merupakan peralatan yang cukup sederhana yang digunakan untuk mengangkut anti atau curah dengan kapasitas yang besar. Alat ini terdiri dari sabuk yang ditahan terhadap pengangkutan benda padat. Bed conveyor ini digunakan untuk menjamin suplai secara kontinu pada alat penurunan partikel. Yang kedua, alat pengumpul debu. Ini berfungsi untuk menjaga ruangan bebas dari debu di daerah manufaktur dan memperoleh hasil lebih baik karena meminimalkan kehilangan bahan baku. Yang ketiga ada trol atau kendaraan pengangkut barang atau truk forklift. Ini digunakan untuk penanganan bahan baku dari sebelum dan sesudah pengecilan ukuran untuk mengangkut bahan atau barang
tersebut. Kemudian yang keempat, ekstraksi. Peralatan ekstraksi akan menyebabkan terjadinya kontak efisien antara herbal dan pelarut. Peralatan yang paling sederhana berupa alat pendidih herbal dengan pelarut selama waktu tertentu untuk mendapatkan hasil penyaringan. Pengembangan alat ekstraksi baru didesain sedemikian rupa sehingga saringan di bagian bawah alat pengekstraksi dan pelarut disirkulasikan melalui simplisia menggunakan pompa sirkulasi eksternal. Selanjutnya yang kelima, pengeringan. Pengeringan ini ada pilihan alat penyaring, yaitu ada notch filter. Notch filter ini merupakan tipe penyaringan sederhana dan tidak mahal. Ini digunakan untuk aplikasi yang bervolume kecil. Kemudian penyaringan tekanan sistem uap. Penyaringan ini dilakukan secara kontinu, kapasitas yang tidak terbatas, dan ampas padat yang dapat dipisahkan dan disimpan di antara plat penekan. Yang keenam, penguapan atau distilasi. Ini yang sudah kita bahas pertemuan kemarin, yaitu metode pemisahan dan pemurnian dari cairan yang mudah menguap. Prosesnya meliputi penguapan cairan tersebut dengan cara memanaskan, kemudian dilanjutkan dengan kondensasi uapnya yang kemudian menjadi cairan. Kemudian yang ketujuh, perolehan kembali pelarut. Nilai ekonomi proses ekstraksi simplisia dengan pelarut yang mudah menguap sangat bergantung pada persyaratan pelarut yang dapat diperoleh kembali atau presentasi dalam satuan berat atau volume. Perolehan kembali yang tinggi pada proses ekstraksi ini sangat penting untuk mencari semua analit atau zat-zat yang diukur di laboratorium. Kemudian selanjutnya, pengeringan ekstrak. Ekstraksi hasil penguapan atau distilasi ini akan dipindahkan pada alat pengering yang sesuai. Ada beberapa alternatif pilihan. Yang pertama ada pengeringan baki atau dry dryer. Ini merupakan pengeringan yang paling sederhana dan yang paling murah. Pengeringan ini adalah pengeringan rak yang digunakan untuk pengeringan padatan bergumpal atau pasta. Kemudian yang kedua ada pengeringan vakum. Vakum dryer ini merupakan pengeringan tipe batch, yaitu untuk mengeringkan produk pada suhu rendah secara konstan. Kemudian yang ketiga ada pengeringan semprot atau spray dryer. Ini adalah peralatan yang paling sesuai untuk pengeringan ekstraksi yang secara esensial akan menghasilkan produk mengalir bebas dan non-hidroskopis. Perlengkapan utilitas. Pembangunan industri untuk memperoleh bahan alam atau simplisia ini memerlukan bermacam-macam utilitas. Yang pertama ada unit penghasil air atau demineralisasi. Ini menggunakan resin penukar kalsium dan anion. Yang kedua, ketel didih. Kita menggunakan ketel dengan bahan bakar batu bara dan ketel dengan bahan bakar minyak. Yang ketiga, menara pendingin. Kemudian yang keempat ada kondensor unit pendingin. Ini dengan penyemprotan sumber air konservoir dan menara pendingin alamiah dan menara pendingin dengan sistem sentrifugal. Yang kelima ada unit pendingin dan terakhir ada udara bertekanan tinggi. Kemudian proses ekstraksi berskala industri. Nah, ini yang pertama ada penghalusan atau penggilingan bahan tersebut atau simplisia. Dan yang kedua ada ekstraksi simplisia atau tanaman obat tersebut. Kemudian yang ketiga ada pemurnian ekstrak. Yang keempat ada pemekatan ekstrak. Yang kelima ada pengeringan ekstrak. Dan selanjutnya ada standarisasi ekstrak dan kemudian pengemasan. Nah, untuk standarisasi ekstrak ini adalah ekstrak yang dihasilkan dalam skala industri harus merupakan ekstrak yang sudah berstandar sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau mengacu pada MMI atau
itu adalah buku resmi yang diterapkan secara hukum yang memuat standarisasi obat-obatan dan persyaratannya. Kemudian komponen standarisasi ekstrak yaitu meliputi yang pertama pengujian makro dan mikroskopik untuk identitas. Yang kedua, pemeriksaan pengotor atau zat asing organik maupun anorganik. Yang ketiga, ada penentuan susut pengeringan dan kandungan air di dalamnya. Kemudian yang keempat, ada penentuan kadar abunya. Kemudian selanjutnya penentuan kadar seratnya. Kemudian penentuan kadar komponen terekstraksi atau kadar sarinya. Kemudian selanjutnya penentuan kadar bahan aktif maupun senyawa penanda. Kemudian penentuan cemaran mikroba dan tidak adanya bakteri patogen atau parasit. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan residu pestisida. Nah, kemudian alat ekstraksi skala laboratorium. Nah, untuk alat ekstraksi pada skala laboratorium ini yang pertama ada corong pemisah, itu untuk ekstraksi dari cair ke cair. Yang kedua ada soklet, itu untuk ekstraksi dari padat ke cair. Kemudian alat ekstraksi di skala industri. Pada skala industri ini alatnya ada dari ekstraksi cair ke cair, yaitu yang pertama alat ekstraksi semprot, yang kedua menara piring perforasi, yang ketiga ada menara aduk. Kemudian dari ekstraksi padat ke cair itu ada alat ekstraktor hamparan pada stasioner. Nah, di sini ada contoh proses ekstraksi oleoresin pada skala industri. Nah, oleoresin itu adalah campuran minyak dan resin atau gum yang diperoleh dari proses ekstraksi. Pemekatan dan standarisasi minyak atsiri atau minyak esensial dan komponen non-volatil dari rempah-rempah. Oleoresin ini biasanya berbentuk cairan kental, pasta maupun padatan. Nah, penggunaan oleoresin sebagai bahan baku flavor pada industri yaitu untuk penggilingan daging, minuman segar, bahan baku obat-obatan, kosmetik, parfum, dan lain-lain. Nah, yang pertama yaitu bahan baku bersih yang telah disortasi atau diperkecil ukurannya dengan cara menggiling menggunakan mesin grinder. Nah, di sini ada contoh atau gambar alatnya, alat grinder untuk memperkecil ukurannya. Yang kedua, serbuk bahan baku yang diekstraksi dengan pelarut organik. Misalnya etanol, metilin, klorid maupun yang lainnya. Dengan pemilihan solvent organik ini disesuaikan dengan jenis rempah yang diekstraksi agar mendapatkan hasil yang optimum dan spesifikasi produk oleoresin ini sesuai standar yang telah ditentukan. Selain pemilihan pelarut, pemilihan metode ekstraksinya pun juga berpengaruh pada produknya. Kemudian yang ketiga ada metode ekstraksi skala industri, yaitu bisa dengan ekstraksi maserasi satu tahap dan multi tahap atau menggunakan metode perkolasi dengan alat perkulator untuk mendapatkan proses penyaringan yang sempurna. Nah, di sini pada gambar ada alat perkulator, contoh alat perkulator. Nah, alat ini adalah suatu bentuk tabung terbalik dan di bagian bawahnya itu dipasangkan keran. Kemudian di atasnya itu diletakkan wadah yang berisi cadangan untuk penyaringan. Kemudian selanjutnya yang keempat akan dilakukan filtrasi untuk memisahkan residu dan filtrat menggunakan alat filtrasi. Untuk mempercepat proses filtrasi, gunakan alat filtrasi sistem vakum seperti pada gambar di sini.
Alat filtrasi vakum ini yaitu alat untuk memisahkan bahan secara mekanis dengan menggunakan media filter secara vakum, sehingga akan didapatkan filtrat yang terhisap. Nah, penggunaan filter penyaring bisa dipasang di beberapa mikron yang akan dipakai. Itu menyesuaikan dengan bahan baku yang diekstraksi. Kemudian selanjutnya di filtrat atau filtrasi yang tadi diperoleh selanjutnya akan dilakukan evaporasi atau diuapkan dengan evaparator recycling solvent agar diperoleh oleoresin yang murni. Nah, penggunaan alat evaparator ini dimaksudkan agar pelarut tertampung dalam kontainer dan bisa digunakan lagi untuk ekstraksi selanjutnya sehingga mendapatkan efisiensi cost produksi atau produksi yang murah. Ini adalah gambar dari alat evaporator recycling solvent. Kemudian selanjutnya hasil oleoresin murni tersebut akan diuji kualitasnya dengan parameter yang telah ditentukan, tergantung dari bahan uji yang diekstraksi. Contohnya, oleoresin capsicum itu dites dengan parameter tingkat kepedasan, kekentalan, sisa pelarut, dan mikrobiologikal. Nah, dengan tes seperti total plate count, maksudnya total plate count di sini adalah menumbuhkan sel mikroorganisme yang masih hidup pada media sehingga mikroorganisme akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung tanpa menggunakan mikroskop. Kemudian dengan menggunakan testing total yes, maksudnya adalah untuk memperoleh data secara ilmiah oleh pengaruh ragi. Kemudian and mold and E. coli salmonella. Nah, maksudnya adalah bakteri Escherichia coli atau E. coli ini adalah bakteri yang hidup di dalam usus manusia untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kemudian salmonella itu adalah bakteri yang menyebabkan penyakit salmonellosis yang ditularkan melalui makanan. Jadi uji kualitas atau di testingnya ini adalah tujuannya untuk mengkaji keberadaan bakteri E. coli dan salmonella pada oleoresin yang sudah diekstraksi tersebut. Nah, kemudian latihan soal. Nah, untuk latihan soal, nanti linknya saya akan kirim di grup WA. Kemudian untuk absennya juga bisa di grup WA. Mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai proses ekstraksi. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.